Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul penguatan literasi. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah merasa sangat hanyut dalam buku sehingga rasanya tidak ingin berhenti membacanya? Yang pertama, tentunya karena bukunya pasti menarik. Tapi bisa juga karena suasana yang nyaman dan mendukung sehingga kita rileks saat membaca. Bukankah hal ini juga yang kita inginkan dari murid? Membaca karena menyenangkan baginya. Tentunya ini bukan hal yang bisa ditumbuhkan secara instan, tapi membutuhkan kultur yang terus-menerus dibangun. Salah satunya adalah membangun suasana yang menyenangkan, bukan paksaan. Caranya dengan menata lingkungan fisik yang menarik minat, nyaman, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Sekarang coba kita bandingkan dua ruang kelas berikut ini. Jika ibu dan bapak guru adalah murid, mana ruangan yang diinginkan untuk kelasnya? Atau kita bandingkan dua lorong sekolah berikut. Manakah yang dapat menarik ketertarikan murid dan memicu rasa ingin tahu? Ibu dan bapak guru, ada banyak sekali sarana-sarana di sekolah yang bisa kita manfaatkan menjadi lingkungan kaya teks dan menjadi alat bantu penguatan literasi pada murid. Sekarang kita mulai dari penataan fisik ruang kelas terlebih dahulu. Pertama, manfaatkan salah satu sudut kelas menjadi sudut baca kelas. Gunakan untuk menyimpan koleksi buku yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca murid. Ajak murid untuk meminjamkan koleksi bukunya di rumah pada sudut baca kelas secara bergantian, sehingga murid terpapar dengan banyak variasi jenis bacaan. Yang kedua, sediakan papan display untuk memajang karya-karya murid atau memajang tokoh-tokoh favorit murid. Tidak harus penemu atau tokoh sejarah, bisa artis idola, bintang film, atau sosok di sekitarnya. Kemudian, murid menuliskan 1-3 kalimat mengenai apa yang dia sukai atau ia pelajari dari sosok tersebut. Ketiga, kita juga bisa membuat papan buletin yang diisi dengan berbagai macam informasi seperti informasi-informasi yang disesuaikan dengan minat murid dan hobinya, seperti grup musik, games, makanan, dan lain-lain. Guru juga bisa menyiapkan artikel yang berkaitan dengan minat murid, tapi memberikan sudut pandang yang lain. Misalnya, dampak grup idolanya terhadap perekonomian, karir di dunia games, dan lain-lain. Untuk SMA atau SMK, papan buletin bisa diisi dengan informasi-informasi penunjang karir dan kuliah. Papan ini juga dapat digunakan sebagai petunjuk belajar atau hint board. Papan petunjuk ini dapat membantu guru dalam mengatur kelas diferensiasi nantinya. Murid yang mampu diarahkan untuk belajar mandiri dari papan petunjuk, sehingga memberikan waktu pada guru untuk intervensi ke murid yang membutuhkan. Keempat, selanjutnya, menata kelas dengan membuat pohon buku. Pada tingkat SMP dan SMA atau SMK, selain berisi informasi tentang unsur buku, murid diajak untuk menulis ulasan singkat tentang buku tersebut. Kompleksitas tulisan dapat disesuaikan berdasarkan jenjangnya. Ide-ide penataan tersebut akan menjadikan lingkungan kelas kita yang kaya akan teks dan bisa menumbuhkan budaya membaca tanpa paksaan. Namun, bisa saja ada murid yang mudah teralihkan fokusnya dengan rangsangan visual yang terlalu banyak. Kita bisa memfasilitasinya di area depan kelas, sehingga murid dapat berkonsentrasi dengan lebih baik. Yang kedua,
adalah penataan di perpustakaan. Fasilitas ini selain membantu menumbuhkan minat baca, juga akan membantu menumbuhkan kemandirian murid dalam belajar. Guru bisa memberikan pengalaman belajar di mana murid mencari informasi secara mandiri, sehingga murid terbiasa untuk datang ke perpustakaan. Penataan fisik pada perpustakaan dapat berupa 1. Pengaturan rak buku. Atur rak berdasarkan tema untuk memudahkan murid mencari berdasarkan minat atau kebutuhannya. Sediakan rak khusus untuk memajang koleksi buku-buku baru atau rak tematik yang diganti per bulannya. Misal, tema bumi di bulan April untuk menyambut Hari Bumi. 2. Perpustakaan juga dapat memiliki papan display yang bisa diisi kata-kata mutiara, rekomendasi buku bulan ini, rekomendasi buku seputar karir, informasi tentang program perpustakaan, dan lain sebagainya. Pada era digital seperti sekarang, penataan juga bisa dilakukan secara digital melalui sosial media sekolah, sehingga memancing murid-murid yang aktif di sosial media untuk terlibat dalam program-program perpustakaan. Pada jenjang SMP dan SMA atau SMK, murid sudah bisa dilibatkan untuk menjadi petugas perpustakaan. Bisa dibuat piket bergantian per kelas atau mendaftarkan sukarela. Guru dapat berperan sebagai pengawas atau koordinator. Area penataan lingkungan kaya teks juga bisa dioptimalkan di area lain di sekolah, seperti membuat sudut membaca di dekat gerbang sekolah. Gerbang sekolah juga bisa dihiasi dengan visi misi sekolah, ucapan selamat datang, serta poster profil murid sekolah. UKS bisa menjadi sarana informasi tentang gaya hidup sehat dan kebersihan diri. Tidak hanya sekedar menampilkan organ-organ tubuh seperti organ reproduksi tanpa makna. Untuk jenjang SMP sampai SMA atau SMK, topik-topik bisa terkait kesehatan reproduksi, pendidikan seksual, diet sehat, mencegah jerawat, kandungan bahan kimia dalam kosmetik dan skincare, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kantin sekolah. Hiasi kantin dengan kampanye-kampanye piring gizi, kebersihan makanan, etika makan, dan lain sebagainya. Termasuk informasi seputar kalori makanan, angka kecukupan gizi, diet rendah gula, garam, dan lemak. Sehingga angka-angka atau materi yang murid pelajari di pelajaran fisika atau biologi terlihat relevan. Pada laboratorium, penataan bisa dengan memajang peraturan kerja dalam laboratorium, keselamatan kerja, serta informasi seputar mata pelajaran di laboratorium tersebut. Taman atau kebun sekolah bisa menjadi perpustakaan hidup bagi murid. Berikan label jenis tanaman untuk menambah pengetahuan mereka. Lorong sekolah yang kosong dapat diisi dengan papan pengumuman yang memuat kegiatan-kegiatan sekolah dan lain sebagainya. Atau diisi dengan kata-kata motivasi untuk peningkatan karakter. Bahkan, dinding-dinding pada lorong dapat dibuat menjadi mural dan menjadi sarana informasi atau motivasi. Kampanye atau himbauan juga bisa tersebar di berbagai tempat di sekolah.